Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin. Kondisi kita dalam keadaan sehat. Mari kita wujudkan bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini tentunya kita akan bahas materi bab 7, yakni tentang berkompetisi dalam kebaikan. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita awali pembelajaran ini dengan berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya untuk peta konsep yang akan kita pelajari dalam bab 7 ini yang terdiri dari 4 dalil, yakni dalil Al-Quran dan dalil hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun dalil Qurannya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Dalil yang kedua Quran surat Fatir ayat 32. Dalil yang ketiga Quran surat An-Nahl ayat 97. Dan dalil yang keempat memahami hadis tentang kompetisi dalam kebaikan. Untuk kali ini tentunya kita akan bahas Quran surat Fatir ayat 32 dan Quran surat An-Nahl ayat 97. Adapun tujuan pembelajaran dalam bab 7 ini yang pertama diharapkan peserta didik dapat membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 148, Quran surat Fatir ayat 32, Quran surat An-Nahl ayat 97 dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan makna mufradat dari Quran surat Al-Baqarah ayat 188, Quran surat Fatir ayat 32, Quran surat An-Nahl ayat 97 dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan. Terus yang ketiga, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan kandungan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 148, Fatir 32, Quran surat An-Nahl 97 dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan. Dan yang terakhir, yang keempat, diharapkan peserta didik dapat menunjukkan perilaku kompetisi dalam kebaikan. Marilah kita bahas satu persatu dari dalil Quran surat. Langsung aja ke surat yang kedua, yakni Quran surat Fatir ayat 32. Baiklah, saya bacakan dalilnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun linafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang artinya, Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami.
Faminhum dzalimun li nafsih. Lalu di antara mereka ada yang mendolimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada orang yang pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, dan di antara mereka ada orang yang lebih mendahulukan kepada kebaikan. Biidznillah, dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, yang demikian itu adalah termasuk karunia yang besar. Pemahaman tentang Quran Surat Al-Fatir ayat 32 ini bahwasanya secara global ayat ini menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi yang terakhir dan kitab yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tentunya digunakan sebagai pedoman hidup bagi umatnya. Jadi perlunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan kitab yang berupa Al-Quran, perlunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada umatnya. Tujuannya adalah dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Namun dalam realita kehidupan di antara umat Islam ada berbagai macam sikap dalam mengambil Al-Quran sebagai pedoman hidup. Sikap-sikap mereka ini diantaranya sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Fatir, dalam Quran Surat Fatir ayat 32 sebagai berikut. Berdasarkan Quran Surat Fatir, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewariskan kitab Al-Quran kepada hambanya yang terpilih terbagi menjadi 3 kelompok. Siapa 3 kelompok yang terpilih tersebut? Yang pertama adalah kelompok dzalimun li nafsih. Yang kedua adalah kelompok muqtasid. Yang ketiga adalah kelompok sabiqum bil khairat. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kelompok dzalimun li nafsih. Kelompok dzalimun li nafsih ini adalah kelompok orang yang mendolimi dirinya sendiri. Kelompok muqtasid adalah kelompok orang yang bersifat pertengahan. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok sabiqum bil khairat, atau kelompok orang yang bersikap segera melakukan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun maksud daripada kelompok dzalimun li nafsih di sini adalah yaitu orang yang meninggalkan perintah atau kewajiban dan mengerjakan berbagai perkara yang diharamkan. Sesuai dengan makna dari dzalimun li nafsih. Dzalimun li nafsih itu sama dengan orang yang zalim. Siapa yang dimaksud dengan orang yang zalim? Orang yang zalim adalah orang yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Contohnya di sini adalah sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok orang yang dzalimun li nafsih atau kelompok orang yang menzalimi dirinya sendiri. Ini adalah orang yang banyak meninggalkan perintah atau kewajiban dan tentunya banyak mengerjakan perkara yang diharamkan. Jadi harusnya terbalik, harusnya melakukan perbuatan yang diperintahkan atau melakukan kewajiban dan berusaha untuk meninggalkan yang diharamkan. Akan tapi di sini bahkan dia malah mengerjakan berbagai macam perkara yang diharamkan. Makanya dikatakan sebagai kelompok orang yang dzalimun li nafsih, yaitu kelompok orang yang banyak meninggalkan perintah atau kewajiban dan bahkan mereka malah mengerjakan berbagai perkara yang diharamkan. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang yang muqtasid atau kelompok orang yang bersifat pertengahan.
Siapa yang dimaksud dengan kelompok orang yang muktasid atau kelompok orang yang bersifat pertengahan? Yaitu kelompok orang yang melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangannya. Namun kadang mereka meninggalkan perkara-perkara yang disunahkan dan bahkan melakukan perkara yang dimakruhkan. Jadi kewajibannya dilakukan, larangannya dijauhi, tapi kadang mereka meninggalkan perkara yang disunahkan dan bahkan malah melakukan perbuatan yang dimakruhkan. Jadi kewajibannya dilakukan, keharamannya ditinggalkan, kesunahannya dilakukan dan kemakruhannya kesunahannya ditinggalkan dan bahkan dia malah melakukan perbuatan yang dimakruhkan. Jadi kelompok orang yang kedua ini adalah kelompok orang yang pas-pasan, dalam arti melakukan perbuatan yang dosa, tapi dosanya hanya sedikit karena melakukan perbuatan yang dimakruhkan di dalam syariat ajaran agama Islam. Terus kelompok orang yang terpilih yang ketiga adalah kelompok orang yang sabiqum bil khairat. Orang yang sabiqum bil khairat atau orang yang bersikap segera melakukan kebaikan di sini maksudnya adalah orang yang senantiasa mengerjakan perbuatan yang diwajibkan dan disunahkan, serta berusaha untuk menjauhi perkara yang diharamkan dan dimakruhkan. Jadi kelompok orang yang ketiga ini adalah kelompok orang yang melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka adalah termasuk kelompok orang yang senantiasa mengerjakan perbuatan yang diwajibkan, serta berusaha untuk melakukan perbuatan yang disunahkan dan berusaha untuk menjauhi perbuatan yang diharamkan maupun perbuatan yang dimakruhkan. Jadi kelompok orang yang ketiga adalah kelompok yang tidak mempunyai dosa karena melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang telah disyariatkan di dalam syariat ajaran agama Islam. Adapun balasan bagi orang yang terpilih sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam Quran surat Fatir ayat 32 ini, tentunya balasannya di akhirat dari kelompok pertama, yakni kelompok orang yang dhalimul nafsih. Tentunya balasannya di akhirat nanti mereka akan masuk surga dengan hisab yang lama. Kenapa kok masuk surga dengan hisab yang lama? Karena dia adalah melakukan perbuatan yang merupakan kebalikannya. Harusnya dia melakukan kewajiban, tapi dia malah meninggalkan kewajiban. Harusnya dia meninggalkan yang diharamkan, akan tapi dia malah melakukan banyak perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu tentunya kelompok orang yang dhalimul nafsih di sini di akhirat tentunya akan mendapatkan balasan berupa surga, masuk surga, akan tapi dengan hisab yang lama. Sedangkan kelompok orang yang kedua adalah kelompok orang yang muktasid atau orang yang pertengahan di sini. Balasannya tentunya mereka di akhirat akan masuk surga dengan hisab yang ringan atau dengan hisab yang mudah. Maksudnya apa? Tentunya karena dia melakukan perbuatan yang diwajibkan, berusaha untuk meninggalkan yang diharamkan, dan kadang dia meninggalkan perbuatan yang disunahkan, dan bahkan dia malah melakukan perbuatan yang dimakruhkan, sehingga tentunya dia mempunyai dosa, akan tapi dosa hanya sedikit, sehingga mereka nanti di akhirat akan masuk surga dengan hisab yang ringan atau dengan hisab yang mudah. Jadi itu bagaimana kelompok orang muktasid. Kelompok orang yang ketiga adalah kelompok orang yang sabiqum bil khairat. Apa balasan terhadap orang yang kelompok sabiqum bil khairat? Balasannya di akhirat mereka tentunya akan masuk surga tanpa hisab. Jadi masuk surga tanpa hisab, alasannya karena mereka tidak melakukan dosa. Sebagaimana pengertian dari sabiqum bil khairat di sini adalah orang yang dalam kehidupannya selalu melaksanakan kewajiban atau
perbuatan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, berusaha meninggalkan larangannya, dan tentunya jika mereka juga melakukan perbuatan yang disunahkan dan berusaha untuk meninggalkan perkara yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelompok yang ketiga ini, yakni kelompok sabiqum bil khairat ini, tentunya balasan di akhirat mereka akan masuk surga tanpa hisab. Nah, tentunya kelompok yang ketiga ini adalah termasuk kelompok para nabi atau para rasul yang tentunya mereka termasuk orang yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kira-kira kita masuk yang mana? Artinya kemungkinan kita masuk pada kelompok yang kedua, yakni kelompok orang yang muktasid, karena tentunya kadang kita melakukan perbuatan yang dimakruhkan dan tentunya kita kadang juga meninggalkan perbuatan yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran dari Quran Surat Fatir ayat 32 tentang adanya warisan kitab suci Al-Quran itu diberikan Allah kepada hambanya yang terpilih, yang terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok orang yang zalimul nafsih, yang kedua kelompok orang yang muktasid, dan yang ketiga adalah kelompok orang yang sabiqum bil khairat. Berkaitan dengan istilah zalimul nafsih, muktasid dan sabiqum bil khairat di sini, tentunya ulama Al-Razi telah memberikan 10 penafsiran tentang ketiga kelompok umat yang terpilih di sini. Adapun tafsiran yang pertama, yang dimaksud dengan kelompok zalimul nafsih di sini tentunya disamakan dengan orang yang lebih banyak kesalahannya. Orang yang lebih banyak kesalahannya ini orang yang zalimul nafsih, yakni orang yang mendolimi dirinya sendiri. Kenapa dianggap lebih banyak kesalahannya? Karena melakukan kebalikan dari apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam syariat ajaran agama Islam. Terus gambaran muktasid disamakan dengan gambaran orang yang seimbang antara kebaikan dengan kesalahannya. Seimbang antara kebaikan dengan kesalahannya. Karena apa? Karena dia melakukan kewajiban, meninggalkan larangan, dan kadang meninggalkan kesunahan, dan dia juga kadang melakukan perbuatan yang telah dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dianggap orang yang seimbang antara kebaikan dan kesalahan. Dan tafsiran yang ketiga, sabiqum bil khairat di sini adalah disamakan dengan orang yang lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Bahkan dia tidak melakukan kesalahan. Bahkan sabiqum bil khairat ini disamakan dengan orang yang banyak kebaikannya. Tafsiran yang kedua, zalimul nafsih disamakan dengan sesuatu yang kulitnya bagus, lebih bagus daripada isinya. Kalau disamakan dengan buah, maka tentunya kelompok yang pertama itu disamakan dengan buah kedondong. Bahwasanya buah kedondong itu tentunya kulitnya lebih bagus daripada isinya. Kulitnya halus akan tapi isinya semrawut. Itu zalimul nafsih. Terus kelompok orang yang kedua, yakni kelompok muktasid itu tentunya disamakan dengan kesamaan antara kulit dengan isinya. Jadi kulitnya itu tentunya bagus, isinya juga bagus. Kesamaan antara kulit dengan isinya. Contohnya buah apa? Nah, disamakan dengan buah, bahwasanya kelompok muktasid ini sama dengan buah anggur. Kulitnya halus, isinya juga enak. Kesamaan antara isi dengan kulit. Sedangkan kelompok sabiqum bil khairat di sini kalau disamakan dengan buah, tentunya sesuatu yang isinya lebih bagus daripada kulitnya, isinya lebih bagus daripada isinya. Kalau disamakan dengan buah, tentunya buah apa? Isinya bagus,
lebih bagus daripada kulitnya. Contohnya buah durian. Nah, buah durian itu adalah termasuk buah yang isinya lebih bagus daripada kulitnya. Sehingga buah durian itu tentunya kalau di pasaran bisa terjual mahal. Satu buah tentunya lebih dari 50.000. Itulah buah yang tentunya isinya lebih baik daripada kulitnya. Itu gambaran dari orang yang terpilih yang diberikan warisan berupa Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut pendapat Al-Razi atau ulama Al-Razi. Yang ketiga, sebagaimana gambaran yang ketiga, dzalimun nafsi itu disamakan dengan orang yang berbuat dosa besar. Karena apa? Sesuai dengan pengertiannya, yakni orang yang banyak melakukan meninggalkan perintah dan bahkan dia melakukan perbuatan yang diharamkan. Kelompok muktasir disamakan dengan orang yang berbuat dosa kecil, karena tentunya yang dilakukan adalah meninggalkan kesunahan dan bahkan dia melakukan perbuatan yang dimakruhkan. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah kelompok sabiqun bil khairat, tentunya disamakan dengan orang yang maksum dari dosa. Dalam arti kelompok orang yang sabiqun bil khairat di sini adalah kelompok orang yang tidak pernah berbuat dosa. Jadi dikelompokkan orang yang maksum dari dosa ini adalah kelompok para nabi atau rasul. Sehingga gambaran sebagaimana menurut Al-Razi ini, istilah dari kelompok yang ketiga ini disamakan dengan kelompok orang yang kamil al-mukamil, yakni orang yang sempurna lagi menyempurnakan. Karena apa? Dia tidak pernah melakukan dosa. Termasuk orang yang maksum dari dosa, yakni kelompok para nabi atau rasul. Ya, alhamdulillah kita telah diwarisi Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka setidaknya kita mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai tauladan bagi umat manusia. Usaha untuk melakukan semua apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha untuk meninggalkan semua yang menjadi larangannya, yakni mengikuti keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan dalil yang kedua, yakni Quran surat Fatir, Quran surat An-Nahl ayat 97. Dalam Quran surat An-Nahl 97, mari kita saya bacakan dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya man amila sholihan, man barang siapa amila sholihan yang mengerjakan amal soleh, min dzakarin aw untha, baik dari jenis laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia termasuk orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Wa lanajziyannahum ajrahum, dan Allah akan memberikan balasan berupa pahala yang lebih baik, bi ahsani ma kanu ya'malun, dari apa yang telah mereka kerjakan. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 97 ini juga dijelaskan tentang arti amal soleh. Man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh. Siapa tahu yang dimaksud dengan orang yang beramal soleh ini? Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kepadanya dengan kehidupan yang baik dan akan memberikan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Mari kita pahami tentang arti amal soleh. Apa yang dimaksud dengan amal soleh? Yang dimaksud dengan amal soleh adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dilandasi dengan iman, baik berupa harta, pikiran, atau tenaga, yang dapat mendatangkan kebaikan baik untuk dirinya sendiri, keluarganya, masyarakatnya, maupun negaranya.
anggaplah amal soleh. Ini amal soleh, tentunya di sini pengertiannya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dilandasi dengan iman. Wujudnya bisa berupa harta, bisa berupa pikiran, bisa berupa tenaga yang dapat mendatangkan kebaikan baik untuk dirinya, keluarganya, masyarakatnya maupun negaranya. Jadi dalam beramal soleh ini tentunya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu atau masing-masing pribadi seseorang sesuai dengan kemampuannya. Sekiranya kita mampu beramal soleh dengan menggunakan harta, maka gunakanlah hartanya untuk beramal soleh. Wah, boro-boro Bu, saya tidak punya harta. Punyanya apa? Punyanya pikiran. Nah, misalkan punya harta, yang pertama harta yang dijadikan sebagai untuk beramal modal untuk beramal soleh. Kita punya dikaruniai harta oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta yang melimpah, maka gunakan hartanya untuk amal soleh. Bagaimana cara menggunakan harta untuk beramal soleh? Tentunya adalah untuk dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan untuk dijadikan sebagai amal jariah atau amal sedekah atau amal-amal yang baik yang lainnya. Tentunya kalau kita mampu mempunyai harta, maka gunakanlah hartanya untuk beramal soleh. Bu, saya tidak punya harta. Hanya tiap-tiap pribadi manusia itu mempunyai kemampuan yang beda, tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Punyanya pikiran, maka gunakan pikirannya untuk beramal soleh. Kebetulan kalian diberikan karunia Allah Subhanahu wa taala berupa pikiran atau berupa akal yang cerdas, maka gunakan akal pikirannya untuk beramal soleh. Bu, saya tidak cerdas pikirannya. Tentunya kalian punya tenaganya kebetulan diberikan tenaga yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gunakan amal solehnya dengan menggunakan tenaganya. Jadi untuk beramal soleh di sini tentunya sesuai dengan kemampuan pribadi kita masing-masing. Kalau punya harta, hendaklah kita gunakan hartanya untuk beramal soleh. Kalau tidak punya harta, punyanya pikiran, maka gunakan pikirannya untuk beramal soleh. Harta dan pikiran tidak punya tenaga, maka tenaganya kita gunakan untuk beramal soleh. Sehingga harapannya kita akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nahl ayat 97 ini. Adapun janji dan balasan Allah terhadap orang yang beramal soleh, yakni yang pertama akan diberikan kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kehidupan thayyibah, hayatan kehidupan thayyibatan yang lebih baik. Walanajziyannahum ajrahum, dan akan kami berikan pahala yang lebih baik. Bima bi ahsani ma kanu ya'malun, dari apa yang telah kamu kerjakan. Jadi akan balasannya yang pertama akan diberikan kehidupan yang lebih baik, atau lafaznya adalah hayatan thayyibah. Yang kedua akan diberikan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Lafaznya adalah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dalam memahami ungkapan makna hayatan thayyibah, tentunya ada beberapa pendapat di antara para ahli tafsir dalam memahami hayatan thayyibah ini. Lafal hayatan thayyibah ini yang pertama adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama Ibnu Katsir. Jadi menurut Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan hayatan thayyibah atau kehidupan yang lebih baik di sini adalah berupa ketentraman jiwa. Tentraman jiwa di sini adalah jiwanya selalu merasa tenang, tentram dan damai tanpa ada gejolak yang sifatnya negatif. Jadi ketentraman jiwa,
jiwanya selalu merasa tenang, selalu merasa damai, selalu merasa aman. Itulah ketentraman jiwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana orang yang dalam kehidupannya melakukan amal soleh. Yang kedua, menurut Ibnu Abbas, bagaimana menurut Ibnu Abbas pemahaman tentang hayatan thayyibah? Menurut beliau, yang dimaksud dengan hayatan thayyibah di sini adalah kehidupan yang sejahtera dan bahagia dengan mendapatkan rezeki yang halal dan baik. Jadi kehidupan yang bahagia sejahtera dengan rezeki yang halal dan baik. Hidupnya itu selalu merasa nyaman karena selalu mendapatkan kelimpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran karena dia melakukan amal soleh. Rezekinya melimpah, belum habis sudah ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah balasan bagi orang yang melakukan amal soleh sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas. Terus yang ketiga, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwasanya menurut Ali bin Abi Thalib yang dimaksud dengan hayatan thayyibah atau kehidupan yang baik di sini adalah kehidupan yang disertai dengan qanaah terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi merasa dalam kehidupannya itu selalu merasa menerima apa adanya terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang sekian, tentunya diterima dengan penuh kesenangan, penuh kebahagiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang melimpah, diterima dengan senang. Itulah yang di kehidupan yang disertai dengan qanaah terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi kehidupan yang bahagia ini tentunya adanya perbedaan di antara para ahli tafsir di dalam memahami tentang kehidupan yang baik di sini. Yang pertama adalah menurut Ibnu Katsir, kehidupan yang baik adalah kehidupan yang penuh dengan ketentraman jiwa. Menurut Ibnu Abbas, kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia sejahtera dengan rezeki yang halal dan baik. Dan menurut Ali bin Abi Thalib, kehidupan yang baik ini adalah kehidupan yang disertai dengan qanaah terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam ayat yang lain juga dijelaskan sebagaimana dalam Quran surat Ali Imran ayat 93, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan tentang hafal Quran surat Ali Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan atau kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa-apa yang kamu nafkahkan maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Jadi sebagaimana dalam ayat ini juga dijelaskan bahwasanya orang yang melakukan kebaikan di sini atau orang yang dianggap melakukan amal soleh di sini tentunya adalah beramal sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan dalam Quran surat Al-Imran ayat 92 ini juga dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa-apa yang kamu nafkahkan sungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi pernah juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang sahabat yang tentunya sahabat itu ingin mendapatkan kebajikan yang sempurna. Wahai Rasulullah, saya ingin mendapatkan kebajikan yang sempurna. Saya akan serahkan sebidang kebun kurma saya untuk mendapatkan kebajikan yang sempurna. Bagaimana Rasulullah SAW ketika mensikapi terhadap sahabat yang telah menyerahkan sebidang kebun kurmanya kepada beliau? Rasulullah SAW telah memberikan
solusi kepada sahabat tersebut. Wahai sahabat, jangan engkau serahkan sebidang kebun kurma itu untuk kebajikan. Serahkanlah hasilnya saja. Sedangkan sebidang kurma tetap milik kamu. Kenapa Rasulullah SAW telah memberikan solusi kepada sahabat bahwasanya yang diserahkan hanya hasilnya saja, sedangkan sebidang kebun kurma itu tetap miliknya, karena Rasulullah SAW tahu bahwasanya sahabat itu hanya punya satu-satunya sebidang kebun kurma. Sekiranya sebidang kebun kurma itu diserahkan untuk mendapatkan kebajikan yang sempurna, tentunya untuk kehidupan yang mendatang, tentunya mereka tidak akan bisa melaksanakan kehidupan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam syariat ajaran agama Islam. Karena apa? Hartanya tentunya akan habis kalau harta sebidang kebun kurma itu diserahkan kepada untuk kemaslahatan, dalam arti adalah untuk mendapatkan derajat kebajikan yang sempurna. Jadi untuk mendapatkan derajat kebajikan yang sempurna pun tentunya disesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita hanya punya sedikit kemudian diserahkan semuanya untuk kemaslahatan. Jadi sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh itu tentunya merupakan suatu yang diperintahkan oleh Allah melalui berbagai macam dalil, baik dalil Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Maka usahanya kita diperintahkan untuk berkompetisi dalam kebaikan. Berkompetisi artinya adalah perintah berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan berlomba-lomba dalam kebaikan, insya Allah sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 97, barang siapa beramal soleh maka tentunya Allah akan memberikan balasan, yakni akan diberikan kehidupan yang baik, bahkan lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Yang kedua, akan diberikan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Maka itu mari kita bersama-sama untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuan kita. Kita mampunya yang mana? Kita diberikan kemampuan berupa harta, maka kita gunakan hartanya untuk beramal soleh. Kita punya kemampuan untuk beramal soleh dengan menggunakan pikiran, maka kita gunakan pikiran kita untuk beramal soleh. Kita punya tenaga untuk beramal soleh, maka kita gunakan tenaganya untuk beramal soleh. Mari kita bersama-sama wujudkan untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tentunya pemahaman dari bab 7 bagaimana apa yang saya sampaikan, tentunya masih banyak kekurangannya. Tentunya bila apa yang saya sampaikan ini misalkan berupa kebenaran, tentunya kebenarannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kurangnya dari saya, tentunya kekurangan itu dari saya sendiri. Dan tentunya pembelajaran tentunya sampai di sini dulu. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita sama-sama baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.